Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali dengan saya, Ibu Rizky Berlian Ilahi, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi pada kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia atau dunia hewan. Pada dunia hewan sama halnya dengan dunia tumbuh-tumbuhan, di mana hewan juga memiliki banyak keanekaragaman. Ada yang hewan memiliki tubuh besar, memiliki tubuh yang kecil, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang kingdom Animalia atau dunia hewan yang beragam jenisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, terampil dalam mengklasifikasikan dan menyajikan hasil pengklasifikasian tentang vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, menjelaskan kingdom Animalia dengan benar. Yang ketiga, mengelompokkan kingdom Animalia dengan tepat. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri dari masing-masing kelompok avertebrata dengan benar. Yang kelima, menyebutkan contoh dari masing-masing kelompok avertebrata dengan tepat. Yang keenam, menyebutkan ciri dari masing-masing kelompok vertebrata dengan benar. Dan yang ketujuh, menyebutkan contoh dari masing-masing kelompok vertebrata dengan benar. Dari tujuan pembelajaran tersebut, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada pengelompokan kingdom Animalia. Yang kedua, ada ciri-ciri dari hewan vertebrata. Kemudian kita mempelajari pengelompokan dari vertebrata. Yang keempat, mempelajari ciri-ciri avertebrata. Dan yang terakhir, mempelajari tentang pengelompokan avertebrata. Nah, yang pertama kita belajar dulu tentang kelompok pada kingdom Animalia. Jadi anak-anak, kingdom Animalia atau dunia hewan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok hewan invertebrata atau avertebrata, di mana hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, dari kedua kelompok ini nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Kelompok apa saja? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita membahas tentang kelompok invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Yang pertama, ada hewan berpori atau porifera. Yang kedua, ada hewan berongga atau Coelenterata. Yang ketiga ada cacing pipih atau Platyhelminthes. Yang keempat cacing gilik atau Nemahelminthes. Yang kelima cacing gelang atau Annelida. Yang keenam ada hewan lunak atau disebut dengan moluska. Kemudian ada hewan kaki beruas atau Arthropoda. Dan yang terakhir adalah kelompok hewan berkulit duri atau Echinodermata. Yang pertama adalah hewan berpori atau porifera. Tentu kalian semuanya di sini sudah pernah melihat kartun animasi SpongeBob. Nah, SpongeBob adalah salah satu contoh dari hewan porifera. Apa saja ciri-ciri dari hewan porifera itu? Yang pertama, tubuhnya seperti spons. Kemudian habitatnya atau tinggalnya berada di perairan. Kemudian warna-warna dari tubuhnya itu bermacam-macam seperti warna merah, warna kuning, dan juga warna hijau. Contohnya apa saja? Contohnya adalah Spongilla, Euspongia, Poterion, dan juga Skipa. Termasuk salah satunya adalah karakter kartun yang ada di SpongeBob. Kelompok invertebrata yang kedua adalah hewan berongga atau Coelenterata. Nah, hewan berongga ini memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya, di mana ia juga memiliki sel beracun di permukaan tentakelnya yang sangat menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip dan juga ada yang berbentuk medusa. Apa perbedaannya? Pada tubuh yang berbentuk polip, ia menempel pada tempat hidupnya. Contoh seperti bunga karang. Bunga karang hidupnya menempel di tempat hidupnya. Kemudian
Yang kedua adalah bentuk medusa. Bentuk medusa ini ia bergerak aktif melayang-layang di air seperti contohnya ubur-ubur. Kelompok invertebrata selanjutnya adalah cacing atau vermes. Cacing ini memiliki tubuh yang lunak dan juga tidak memiliki cangkang. Tubuhnya simetris bilateral dan ia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan bentuk tubuhnya. Berdasarkan bentuk tubuhnya, yang pertama ada cacing pipih atau Platyhelminthes, yang kedua ada cacing gilik atau Nemathelminthes, dan yang terakhir ada cacing gelang atau Annelida. Yang pertama kita bahas dulu cacing pipih atau Platyhelminthes. Cacing pipih memiliki tubuh berbentuk pipih seperti pita dan kulit luarnya lunak. Sistem pencernaannya adalah gastrovaskuler. Apa itu gastrovaskuler? Sistem pencernaan gastrovaskuler adalah sistem peredaran makanan yang tidak melalui darah, tapi melalui usus. Nah, proses pencernaan pada cacing pipih ini dimulai dari mulut, kemudian menuju ke faring, dan dilanjutkan menuju kerongkongan, di mana di belakang kerongkongan ini terdapat usus. Ususnya berfungsi untuk mencerna makanan serta untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Jadi, pada pencernaan cacing pipih ini yang mengedarkan makanan tidak melalui darah tapi melalui usus. Sistem indera pada cacing pipih berupa oseli. Oseli adalah bintik hitam yang memiliki pigmen dan peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, oseli ini pada cacing pipih ada sepasang yang berada di kepala. Reproduksi cacing pipih secara seksual dan juga secara aseksual. Secara seksual, ia dengan cara perkawinan silang dan secara aseksual dengan cara membelah diri. Contohnya apa saja pada cacing pipih ini? Ada cacing hati dan juga cacing pita. Yang kedua, ada cacing gilik atau Nemathelminthes. Cacing ini memiliki tubuh yang bulat panjang dan tidak bersegmen. Kulitnya halus, licin, dan tidak berwarna. Sistem pencernaannya sudah lengkap, jadi tidak gastrovaskuler seperti cacing pipih. Nah, reproduksinya hanya secara seksual, yaitu secara perkawinan. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, dan juga cacing tambang. Dan bentuk tubuh cacing yang terakhir adalah cacing gelang atau yang disebut dengan Annelida. Annelida ini memiliki tubuh yang berruas-ruas seperti cincin, kulitnya halus, licin, dan juga tidak berwarna. Sistem pencernaan pada cacing gelang sudah lengkap dan reproduksinya juga secara seksual saja atau perkawinan. Contoh dari cacing gelang adalah cacing tanah atau Lumbricina, yang kedua ada lintah Hirudinea seperti pada gambar tersebut, dan ada pacet atau Hemadipsa. Kelompok invertebrata yang selanjutnya adalah hewan lunak atau yang disebut dengan moluska. Moluska memiliki tubuh yang lunak dan banyak lendir. Kemudian, hewan lunak ini terbungkus oleh mantel dan ada yang terbungkus oleh cangkang. Habitat hewan lunak ada yang di darat dan juga di air. Contohnya seperti cumi-cumi, gurita, siput, kerang, dan juga remis. Kelompok hewan invertebrata selanjutnya adalah hewan berbuku atau beruas yang disebut juga dengan arthropoda. Arthropoda ini tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan juga perut. Nah, tubuhnya juga terbungkus atas zat kitin yang keras dan memiliki mata faset atau mata majemuk. Hewan berbuku atau beruas ini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada serangga atau insekta. Contohnya apa? Contohnya belalang, lebah, dan juga kumbang. Kemudian kelas yang kedua adalah udang-udangan atau krustase. Krustase contohnya adalah udang, kepiting, dan juga rajungan. Kelas yang ketiga adalah laba-laba atau Arachnoidea. Kelas laba-laba ini contohnya ada laba-laba, kalajengking, dan juga kutu. Dan kelas yang terakhir ada lipan atau Myriapoda. Myriapoda contohnya adalah kaki seribu dan juga kelabang. Kelompok invertebrata yang terakhir adalah hewan berkulit duri atau yang disebut dengan
Echinodermata. Echinodermata ini ada lempengan zat kapur atau kitin yang keras, tubuhnya simetris bilateral. Terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan juga untuk menangkap mangsa. Hewan berkulit duri dibedakan dalam 5 kelas. Yang pertama ada Asteroidea, contohnya adalah bintang laut. Kemudian ada Echinoidea, contohnya landak laut dan juga bulu babi. Kemudian yang ketiga adalah kelas Ophiuroidea atau bintang ular. Kelas yang keempat ada Crinoidea, contohnya lili laut. Dan kelas yang kelima ada Holoturoidea, contohnya adalah teripang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kelompok vertebrata dibagi dalam 5 kelompok. Yang pertama kelompok Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan yang kelima adalah mamalia. Yang pertama adalah kelompok Pisces. Kelompok ini habitatnya ada di air dengan suhu tubuh poikilotherm. Apa itu suhu tubuh poikilotherm? Suhu tubuh yang dingin dan dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang ditinggalinya. Kemudian alat pernafasannya berupa insang dan juga Pisces ini memiliki sirip untuk menentukan arah gerak di dalam air. Berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar, contohnya seperti ikan mas, ikan gurami, ikan hiu, ikan pari, dan lain sebagainya. Kelompok vertebrata yang kedua adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 habitat, yaitu di habitat darat dan juga habitat air. Ia bernafas menggunakan insang dan juga paru-paru. Ketika ada di darat, ia bernafas menggunakan paru-paru dan ketika di air menggunakan insang. Kemudian amfibi ini suhu tubuhnya juga poikilotherm atau hewan yang berdarah dingin. Nah, berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar, di mana pembuahannya itu berada di luar tubuh atau eksternal. Contohnya apa saja? Contohnya adalah katak, salamander, dan juga ada kodok. Kelompok vertebrata selanjutnya adalah reptil. Kelompok reptil dalam bahasa Latin artinya melata. Reptil memiliki kulit yang bersisi, di mana sisi itu berfungsi untuk mencegah kekeringan. Reptil bernafas menggunakan paru-paru dan termasuk hewan poikilotherm atau berdarah dingin. Berkembang biak reptil ini dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian ada hewan reptil yang secara ovovivipar, yaitu bertelur dan juga beranak seperti penyu. Pembuahannya ada di dalam tubuh atau internal. Contohnya apa saja hewan reptil ini? Seperti buaya, bunglon, cicak, kura-kura, dan juga penyu. Kelompok vertebrata selanjutnya adalah aves. Aves memiliki suhu badan yang homoiderm atau tetap tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Tubuhnya dilindungi oleh bulu dan memiliki sayap untuk terbang. Perkembangbiakan aves dengan cara bertelur atau ovipar, di mana pembuahannya ada di dalam tubuh atau internal. Pernafasannya menggunakan paru-paru dan juga ada pundi-pundi udara yang berfungsi untuk membantu saat terbang. Contoh dari aves adalah ayam, burung, bebek, angsa, dan juga lain-lainnya. Kelompok vertebrata yang kelima adalah mamalia. Mamalia memiliki kelenjar susu dan tubuhnya tertutup oleh rambut. Mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Suhu tubuhnya juga homoiderm, yaitu tetap dan tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.
Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya mamalia apa saja? Yaitu sapi, kambing, kucing, orangutan, dan lain-lainnya. Berikut tadi adalah penjelasan terkait kelompok Kingdom Animalia atau dunia hewan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas antusiasme dan respon dari kalian semuanya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat, jangan pantang menyerah meskipun belajar dari jauh, belajar dari rumah. Saya akhiri penjelasan hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan dituliskan di kolom Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.